Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang apa saja yang pertama kali dilakukan atau dipersiapkan ketika ingin mendaftar beasiswa S2. Mungkin ini relevan dengan sebagian teman-teman yang mau daftar beasiswa tapi bingung mau mulai dari mana. Apakah langsung kursus bahasa Inggris? Kalau saya bukan. Atau apakah langsung daftar beasiswa? Kalau saya juga bukan. Yang paling pertama dilakukan adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kita atau pikiran teman-teman. Sesuatu yang dimulai dari niat dan mindset. Tapi sebelum saya lanjut tentang pembahasan kali ini, teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Karena insya Allah ke depan saya akan berbagi pengalaman khususnya ketika saya berjuang mendapatkan beasiswa S2, dan bisa saja itu juga bermanfaat bagi teman-teman yang juga sebagai pejuang beasiswa S2. Saya ingin mulai cerita saya dengan dimana beberapa pekan sebelum saya selesai sebagai pengajar muda di Pulau Gili pada tahun 2013, saya merasa cukup galau. Yang namanya galau tentunya sangat parah. Kenapa? Itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak jernih, maka langkah yang kita ambil itu juga bisa-bisa salah langkah. Nah, kalau parah, bisa-bisa saat itu saya ambil sebatang lidi terus pergi ke pinggir jalan garis-garis tanah karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi itulah keadaan saya menjelang selesai bekerja sebagai pengajar muda. Nah, galaunya saya karena memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah yang harus saya lakukan ketika selesai bertugas sebagai pengajar muda? Apakah saya melamar pekerjaan? Apakah saya melanjutkan kuliah? Ada juga rekomendasi dari orang tua untuk lanjut CPNS, untuk daftar CPNS. Tentunya rekomendasi ini sangat bagus, tapi masalahnya adalah saat itu untuk daftar CPNS relatif lebih sulit dibanding sekarang. Kalau sekarang ada penerimaan, Anda daftar, ikuti seleksinya, bisa jadi Anda lulus dan maka Anda jadi CPNS. Tapi kalau tidak, Anda bisa mengulang lagi. Tapi kalau dulu rata-rata teman-teman yang ingin daftar CPNS itu jalur kontrak, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, dan tentunya tidak ada jaminan bahwa akan diangkat jadi CPNS, dan itu menurut saya tidak mengasihkan, tidak menarik bagi saya. Nah, pertanyaan tadi, apa yang akan saya lakukan setelah ini? Itu mungkin juga dialami oleh beberapa teman-teman yang mungkin saat ini sedang kuliah S1, menjelang menjelang kuliahnya selesai. Ini mau ngapain? Apakah mau daftar kerja atau mau lanjut S2? Nah, itu yang harus teman-teman harus tentukan pada saat itu juga, karena itu berkaitan dengan persiapan. Mendapatkan pekerjaan bagi alumni pengajar muda pada saat itu menurutku tidak sulit. Walaupun pada saat pendaftaran tidak ada jaminan bahwa kita akan bekerja, mendapatkan pekerjaan setelah selesai pengajar muda. Beda dengan beberapa teman-teman yang daftar guru garis depan di daerah terpencil juga, itu ada yang sudah jadi CPNS. Minimal mereka mendapat sertifikat pendidik, dan itu sangat berguna ketika daftar CPNS. Kalau alumni pengajar muda tidak ada. Tapi alhamdulillah banyak juga perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik untuk merekrut pengajar muda. Mungkin mereka dianggap telah melalui setahun di daerah penempatan, dan itu sangat bagus untuk bekerja. Sebenarnya saya sangat tertarik untuk mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Namun hati saya lebih condong untuk melanjutkan pendidikan di jenjang master. Selain karena sekolah itu sangat menyenangkan bagi saya, sangat menyenangkan, S2
adalah mimpi saya. S2 di luar negeri adalah mimpi saya sejak kuliah S1. Saya ingin menjadi dosen dan peneliti, dan kita tahu bahwa syarat untuk menjadi dosen dan peneliti itu ya minimal S2. Nah, saya ingin menjadi dosen, alasan lainnya adalah saya ingin berbuat lebih baik untuk Indonesia, khususnya daerah asal saya yang jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Tentunya ini alasan yang sangat idealis, tapi ini sangat penting karena ini yang akan menentukan apa yang saya lakukan selanjutnya. Sekali lagi, saya juga ingin bekerja supaya dapat penghasilan tentunya. Tapi saya juga berpikir jika saya bekerja, hidup saya mungkin sejahtera dengan gaji setiap bulannya. Dengan kehidupan normal, bagaimana kehidupan normal itu? Misalnya tidak punya kredit bank yang besar, itu bisa dianggap normal. Nah, dengan kehidupan normal, dengan pekerjaan yang saya miliki, dengan gajinya yang lumayan tiap bulan, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Bisa mempersiapkan tabungan pendidikan, kesehatan, dan biaya-biaya lain yang tak terduga misalnya. Tapi ini berarti saya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pribadi saya dan keluarga saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membantu orang-orang di kampung saya yang masih tertinggal? Siapa yang akan mengingatkan orang tua di sana, di kampung saya, yang menganggap pendidikan itu mustahil, sulit didapatkan? Dan siapa yang akan mengingatkan anak-anak muda, anak-anak yang remaja yang lebih memilih untuk merantau ke Malaysia dan ke Kalimantan dibanding mengolah tanah mereka yang subur? Nah, saya ingin mengambil bagian dari sebagai orang yang berkontribusi terhadap kampung saya itu. Sekali lagi, ini adalah alasan idealis. Tapi alasan inilah yang begitu penting, yang akan mendorong Anda untuk begitu serius mengambil atau mendaftar beasiswa. Nah, ekspektasi saya akan lebih mudah mengabdi jika saya melanjutkan S2 dan tidak tanggung-tanggung saya ingin bercita-cita ke luar negeri. Orang-orang di kampung saya akan terinspirasi jika saya berhasil kuliah di luar negeri. Itu pikir saya pada saat itu. Saya katakan ini sebab pada saat kuliah S1 di Universitas Negeri Makassar dulu, saya termasuk orang yang pertama dari kampung saya. Dan apa yang terjadi sekarang, anak-anak di kampung saya berlomba ke Makassar untuk kuliah S1, termasuk adik-adik saya. Dan saya pikir kuliah saya di luar negeri juga akan menginspirasi orang-orang di kampung saya. Selain itu, saya berpikir bahwa dengan kuliah di luar negeri saya akan berkomunikasi dengan banyak orang asing dan berinteraksi dengan mereka, mempelajari budaya dan kehidupan mereka. Nah, ini sangat penting, akan menjadi bekal saya ketika kembali ke Indonesia dan ke kampung saya. Karena saya proyeksikan bahwa di kemudian hari saya akan banyak berkomunikasi dengan orang-orang asing di kampung saya ketika saya mengambil peran di kampung saya. Untuk itulah saya semakin kuat untuk melanjutkan S2 di luar negeri. Teman-teman bisa perhatikan, apa yang saya ceritakan tadi adalah kumpulan alasan-alasan yang membuat saya begitu yakin untuk mendaftar beasiswa S2 dan saya pilih luar negeri. Nah, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika kita ingin mendaftar beasiswa lanjut S2, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka Anda tidak memulai langsung kursus bahasa Inggris atau langsung daftar beasiswanya. Yang pertama dilakukan adalah perbaiki pondasinya, perbaiki pikiran kita atau mindset kita dengan niat kita. Kenapa? Karena mindset dan niat kita inilah yang akan mendorong kita untuk berjuang ke depan. Kita tahu bersama bahwa untuk daftar beasiswa itu sangat kompetitif, apalagi untuk luar negeri. Di depan
ketika ingin daftar beasiswa, daftar kampus, kursus bahasa Inggris, Anda akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah. Dan ketika Anda tidak memiliki niat dan mindset yang bagus, Anda akan gampang menyerah. Saya sempat ceritakan sebelumnya bahwa saya tes TOEFL, tes IELTS berkali-kali, kursus berbulan-bulan sampai lebih setahun, berapa kali gagal beasiswa. Tapi saya terus berjuang. Kenapa? Alasan saya untuk mendapatkan beasiswa itu begitu kuat. Saya punya fokus, yaitu ingin memperbaiki diri saya, memperbaiki daerah saya, dan itu bisa dilakukan dengan jalur beasiswa S2. Nah, mungkin teman-teman berpikir itu terlalu idealis. Iya, untuk saat ini kita memang butuh alasan-alasan idealis, karena alasan pribadi itu tidak cukup. Kalau alasan pribadi tentunya yang paling kuat adalah karena memang saya suka kuliah, saya suka sekolah. Mungkin setelah S2 saya ingin lanjut lagi S3, karena memang saya suka sekolah. Tapi itu tidak cukup. Anda harus memiliki alasan yang menguatkan Anda untuk terus lanjut. Dan tentunya itu juga yang akan menjadi alasan pemberi beasiswa berpikir bahwa Anda layak mendapatkan beasiswa. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Intinya adalah perbaiki niatnya, perbaiki mindsetnya, bahwa Anda bisa karena Anda punya alasan-alasan yang kuat yang membuat Anda harus terus berjuang dan mendapatkan apa yang Anda perjuangkan. Sekali lagi sebelum saya tutup, teman-teman silakan ikuti channel saya, karena ke depan saya akan berbagi pengalaman saya berjuang mendapatkan beasiswa, termasuk tips-tips dan mungkin bagaimana pengalaman belajar bahasa Inggris hingga mencapai skor IELTS yang saya butuhkan untuk daftar kampus luar negeri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.